Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Gold Zeus Maximus atau dengan tickernya yaitu GOAT, yang mana token AI Agent ini banyak banget kalian request karena mungkin memang lagi naik-naiknya ya untuk harganya, yang mana per video ini saya record ada di kisaran harga 0,24 US dollar nih per tokennya. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, boleh dong teman-teman yang mungkin hold dari Gold Zeus Maximus ini komen dulu di kolom komen di bawah nih, absen dulu, saya penasaran siapa aja atau berapa banyak sih dari audiens saya yang memang mungkin hold nih dari Gold Zeus Maximus ini. Dan buat teman-teman yang mungkin udah cuan, boleh juga komen di kolom komentar di bawah. Dan di sini per video ini saya record ya, yaitu di tanggal 12 Mei tahun 2025. Gold Zeus Maximus ini menempati posisi ke-223 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini mungkin kalau kita coba bahas ya, mungkin nanti kita bakal coba breakdown dari segi price action maupun data-datanya. Tapi ya tentu disclaimer lah bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini mungkin kita pertama-tama mampir dulu ke chart atau price action ya, di mana Gold Zeus Maximus ya, terakhir kali saya bahas itu masih ada di kisaran range harga ini teman-teman kalau nggak salah. Bahkan waktu itu area ini masih saya marking sebagai supply area atau resistance, yang mana kalian boleh banget cek sendiri di video-video pembahasan Gold Zeus Maximus saya yang sebelumnya nih. Karena secara historis teman-teman bisa lihat sendiri track record saya dalam menganalisa ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya buat area di sini udah saya ganti buat markingnya menjadi demand area, yang mana pada saat itu saya katakan bahwasannya jika ini berhasil breakout, maka ya ada potensi nih memang banyak ya kejadian-kejadian atau habit-habit di market crypto di mana setelah dia breakout dari important areanya, dia testing dulu ke area support yang sebelumnya adalah resistance and then baru mengalami kenaikan. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ternyata buat pergerakannya bisa dikatakan hampir sama lah ya atau hampir serupa dengan habit-habit yang terdahulu gitu. Dan di sini kita bisa mengamati bahwasannya buat Gold Zeus Maximus dalam beberapa waktu terakhir very strong teman-teman buat price action-nya. Tentu ini bisa kita indikasikan sebagai momentum yang sangat bullish, dan memang ini buyer sedang sangat menguasai dari segi marketnya. Dan di sini kita bisa mengamati mungkin dari demand zone ya, dari bawah sini kalau kita tarik ke atas. Nah, ini udah mengalami penguatan yang sangat signifikan, yang mana kalau mungkin kita sedikit presisiin, nah lebih kurang seperti ini, 200-an% dari demand area ini. Dan bahkan kalau yang dari bawah nih, dari bottom-nya banget, ya mungkin ya sekitar 400-500% gitu. Nah, sekitar 500-an% lah ya. So, congratulations mungkin buat teman-teman yang udah pada cuan dari Gold Zeus Maximus ini. Dan di sini mungkin kita akan bahas dulu dari ketika memang terakhir kali saya bahas ya buat Gold Zeus Maximus ini, di mana memang pada saat itu dia membentuk low point-nya yang ada di sekitaran sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di harga berapa yang ada di pojok kanan. Dan setelah itu ternyata dia berhasil testing di resistance-nya yang ada di atas ini. Dan setelah dia testing ternyata nggak hanya testing, dia berhasil breakout, and then dia seperti yang tadi saya katakan, dia menguji kembali area supportnya dan baru melanjutkan kenaikan gitu. Kemudian setelah kenaikan signifikan, sebenarnya di sini sempat ada pause sebentar teman-teman, sempat ada ekor yang memanjang ke atas maupun ke bawah. Jadi di sini mungkin beberapa teman-teman ada yang bahasanya mungkin audiensnya atau pelaku pasar lagi voting nih mau naik atau turun. Maksudnya lagi konsolidasi lah ya, yang mana kalau kita lihat dari time frame kecilnya pasti kan lagi begini-begini teman-teman. Nah, makin kita perkecil pasti lagi konsolidasi gitu ya. Dan di sini ternyata setelah itu kita bisa mengamati bahwasannya momentumnya cukup positif buat Gold Zeus Maximus dan melanjutkan kenaikannya nih. Dan tentu kayak biasa ada beberapa skenario atau posibilitas yang saya lihat bisa terjadi di Gold Zeus Maximus ini, tapi tentu sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, bukan promosi, bukan financial advice, dan saya juga mungkin aja keliru. Maka dari itu kalian juga harus banget buat analisa mandiri juga gitu. So, yang pertama, di sini ya, kita bisa melihat memang kenaikan Gold Zeus Maximus ini udah cukup signifikan, namun teman-teman juga harus realistis bahwasannya nggak ada satupun koin atau token yang begini terus nih teman-teman. Jadi di sini bukannya saya nakut-nakutin, tapi mungkin yang mau saya pesankan ke teman-teman adalah jaga realitanya atau lebih tepatnya jaga ekspektasinya teman-teman, karena kalian juga harus realistis teman-teman ya. Jadi pasti ada beberapa orang atau beberapa pihak yang ketika melihat harganya udah seperti ini, pasti ada beberapa yang mungkin take profit, ada yang mungkin menjual dan lain-lain, dan mengakibatkan mungkin aja selling pressure-nya akan ada gitu di Gold Zeus Maximus. So, ada beberapa hal, dan salah satu yang mungkin terjadi adalah untuk skenario pertama adalah mungkin aja nih dalam jangka waktu pendek ini Gold Zeus Maximus bisa aja nih koreksi tipis-tipis dulu teman-teman. Dan mungkin aja salah satu area yang realistis buat dituju untuk koreksi tipis-tipisnya itu adalah area imbalance nih yang terbentuk di sini. Apabila memang terbentuk ya, kan candle ini belum closing nih teman-teman. Jadi sebenarnya masih belum valid banget. Tapi anggaplah candle ini akan closing dalam
bentuk yang cukup positif seperti ini, maka besar kemungkinan di sini akan terbentuk yang namanya imbalance atau fair value gap, teman-teman. Dan jika memang ada rejection atau koreksi dari supply area ini, mengingat memang supply area ini, sebelumnya menahan pergerakan gold sales maksimum beberapa kali, teman-teman, kalian bisa mungkin lihat di sini teman-teman. Nah, di sini, kemudian di sini juga sempat tertahan, and then ya, kalau misalkan ternyata di sini tertahan lagi dan terkena rejection, ya I think ada potensi, teman-teman. Ini bisa aja nge-fill dulu nih buat area imbalance yang ada di sini, dan selanjutnya baru untuk bisa nih kita melihat kembali untuk perkembangan atau update price action-nya seperti apa. Apakah akan, testing kembali ke supply areanya atau lanjut turun gitu, teman-teman. Yang mana sebenarnya di sini juga ada area imbalance ya atau fair value gap yang terbentuk nih kalau kita lihat di sini. Nah, di sini tuh ada, imbalance juga, teman-teman, yang terbentuk. Lebih kurang seperti itu. Tapi I think ini kejauhan, jadi mungkin yang realistis adalah kita mungkin pantau dulu nih dari imbalance terdekatnya yang ada di sini, lebih kurang seperti itu. Namun, saya juga nggak mau menutup mata, teman-teman, yang mana momentumnya sangat kuat buat gold sales maximus, dan if, supply area ini ternyata di breakout, teman-teman, ya saya nggak kaget, teman-teman, ya kalau misalkan gold sales maximus ini dengan momentum yang sangat kuat seperti ini bisa aja breakout, and then dia melakukan pergerakan yang serupa nih dengan sebelumnya, yang mana dia naik and then, testing dulu ke area supportnya baru naik lagi. Ya ada potensi untuk terjadi hal yang serupa di, sini, teman-teman, atau di, eee, important area barunya atau di resistance-nya yang di sini, yang mana berperan sebagai konfirmasi ya, yang sangat menentukan buat price action dari gold sales maximus ini. Dan jika buat gold sales maximus ini berhasil breakout dari supply area-nya yang di sini, ya blue sky hat ya mungkin buat gold sales maximus, dan congratulation mungkin buat para holdernya. Dan I think dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ada posibilitas dan chance untuk gold sales maximus bisa aja untuk mengunjungi area supply atau resistance selanjutnya yang ada di kisaran harga ini. Buat kalian yang suka nanya harganya ada di sekitar berapa, ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan, lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan ini juga adalah area resistance atau supply area yang realistis buat di-hit oleh gold sales maximus, karena di sini juga banyak nih secara historical price action atau harga-harga yang tertahan di gold sales maximus ini. Let's say di sini, kemudian di sini juga sempat tertahan, and then di sini juga sempat tertahan, kemudian di sini juga sempat tertahan dan sebagainya gitu ya. Yang kalian juga mungkin bisa cek dan lihat sendiri di chart kalian masing-masing gitu. Dan ya, tentu dengan demikian ini menjadikan supply area ini sebagai supply area yang cukup major buat gold sales maximus dan menjadi target yang cukup realistis ya. Jika memang gold sales maximus ini berhasil break dari resistance yang ada di sini, dan mungkin ya seperti yang tadi saya katakan, secara mid hingga long term ya supply area ini bisa menjadi target yang realistis buat gold sales maximus. Namun sebaliknya saya juga mau teman-teman tetap jaga ekspektasi kalian, karena nggak ada koin yang naik terus, teman-teman. Pasti ada koreksinya tipis-tipis, pasti ada koreksi dan penurunannya. Dan maka dari itu teman-teman harus banget jaga money management-nya, dan kalian juga bisa lihat nih secara stokastik RSI udah memasuki overbought atau jenuh beli, dan ya kalian, pinter-pinter ya harapannya dalam mengelola portofolio kalian dan, dalam mengelola nih mungkin keuangan kalian di, aset-aset finansial gitu. Dan di sini kalau kita lihat data-data lain seputar gold sales maximus ini, let's say dari segi, data derivatifnya di CoinGlass. Di sini kita lihat, dari data ini merepresentasikan ya volume dan open interest yang sangat-sangat naik signifikan atau menguat signifikan, dan jujur saya suka banget datanya. Kalian bisa lihat volumenya naik sekitar 35 persenan dan udah mencapai angka 1,10 billion US dollar, itu gede banget, teman-teman. Dan kemudian open interest juga naik sangat signifikan 72 persenan, teman-teman. Dan di sini dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi ada di sekitar 3,20 million US dollar nih secara value gitu. Dan wajar juga di sini yang memang mendominasi dari value yang terlikuidasi ini adalah short position ya, mengingat memang kenaikannya yang sangat signifikan seperti ini, dan mungkin orang-orang yang berspekulasi di short position tanpa, money management yang jelas dan tanpa money management yang terstruktur, ya inilah hasilnya, teman-teman. Dan saya sangat berharap teman-teman nggak jadi bagian nih dari angka-angka ini. Dan kalau kita coba lihat dari segi analitiknya juga, di sini gold sales maximus hampir mirip sama seperti koin dan token-token lainnya, yang mana di bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2025, yang mana itu adalah kuartal pertama di tahun 2025 ini, gold sales maximus return-nya sangat negatif, bahkan secara average di sini sekitar 90% penurunannya, lebih tepatnya 89,9% negatif. Namun ternyata di Q2 atau lebih tepatnya mungkin belum valid ya kalau kita bilang Q2, mungkin di bulan April hingga bulan Mei pertengahan ini, ternyata gold sales maximus menghasilkan return yang sangat signifikan, teman-teman, yaitu di sekitaran angka, 386 persenan, teman-teman, di kuartal 2 ini. Dan itu terakumulasi dari bulan April dia naik sekitar 63,1% dan bulan Mei dia naik sekitar 192,5%, teman-teman. Itu kenaikan yang sangat signifikan. So, jika kita lihat rata-ratanya di bulan April dan Mei ini di kuartal 2,
terlihat nih untuk kenaikannya sekitar 300-an% lebih gitu teman-teman. Dan ya hopefully teman-teman mungkin yang, quote on quote bertransaksi di Gold Sales Maximus ini saya sangat berharap, ikut mendapatkan keuntungannya. Saya ikut senang kalau teman-teman pada cuan dan ya tentu ini sama sekali bukan ajakan jual beli. Dan gimana menurut kalian seputar Gold Sales Maximus ini? Apakah menurut kalian masih menarik nih? Dan mungkin menurut kalian, kayaknya di kuartal 2 bakal lebih bullish lagi nih di bulan Mei akhir atau mungkin Juni nanti awal-awal mungkin akan lebih bullish nih? Atau justru menurut kalian kayaknya Gold Sales Maximus ini udah ketinggian deh dan kemungkinan besar akan turun? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget komen aja di kolom komen di bawah juga. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Atau mungkin buat teman-teman nih yang mau saya bahas seputar makroekonomi terkait mungkin ya mungkin ya ada potensi memang, tarif yang mulai dikurangi antara Amerika dan China yang mana mereka berdua kan, quote on quote kalau kita lihat berita-beritanya sedang mengadakan, pertemuan ya teman-teman untuk melakukan kesepakatan tertentu mungkin, atau mungkin kalian juga mau bahas nih sesuatu yang lagi terbaru, seputar ya kalian tahu lah ya negara yang sedang sepertinya sedang, tensi politiknya sedang naik lagi quote on quote ada potensi peperangan dan lain-lain, kalian harusnya tahu negara-negaranya. Dan kalau misalkan kalian tertarik buat saya bahas tersebut atau mungkin altcoin season, ya boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, banyak yang request, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.